Bro, pernah nggak sih kamu ngerasa udah ngasih segalanya pas PDKT, ngechat mulu, selalu ada buat dia, ujung-ujungnya malah dianggap temen doang. Atau lebih parah, dia malah ngejauh. Sakit kan? Kamu nggak sendirian. Banyak banget yang ngalamin ini. Ini bukan soal kamu kurang ganteng atau kurang mapan seringnya. Ini soal game plan yang salah. Kamu terlalu mudah ditebak, terlalu available, terlalu ngejar. Banyak cowok gagal di awal PDKT karena terlalu agresif dan nggak ngerti pentingnya tarik ulur. Kita pikir dengan ngejar terus-terusan, cewek bakal luluh. Padahal yang ada kita malah kelihatan kayak cowok gampangan, nggak punya value, dan ujung-ujungnya ya gitu deh. Masalahnya simple bro, kebanyakan dari kita, para cowok, seringkali salah strategi. Kita terlalu fokus pada aspek eksternal, padahal perubahan perilaku dan strategi bisa lebih berdampak. Solusinya ada dalam kendali kamu sendiri. Oke, kita jujur-jujuran aja nih. Kenapa sih cewek sering hilang feeling sama cowok yang ngejar banget? Pertama, kamu jadi nggak ada misterinya bro. Semua kartu kamu udah kebuka dari awal. Dia tahu kamu bakal selalu ada, selalu ngebales cepet, selalu siap sedia. Nggak ada tantangannya, nggak bikin penasaran. Cewek itu pada dasarnya suka dibuat penasaran dan menebak-nebak. Kalau kamu terlalu terbuka dan agresif di awal, elemen misterius itu hilang seketika. Dia jadi gampang nebak arah kamu, dan itu jadi nggak seru lagi di mata dia. Kedua, kamu kelihatan kayak nggak punya kehidupan lain selain dia. Ini bahaya bro. Cewek itu secara naluriah tertarik sama cowok yang punya tujuan, punya kesibukan, punya dunia sendiri. Kalau fokus kamu cuma dia, dan dia, kamu bakal kelihatan needy, putus asa. Dan itu turn off banget. Persepsi bahwa kamu punya kehidupan sendiri itu sebenarnya adalah cerminan dari kemandirian dan stabilitas emosional kamu, sifat-sifat yang sangat menarik. Kalau kamu cuma fokus ke dia, itu bisa diartikan kamu kurang mandiri atau bahkan ada kekosongan dalam hidup kamu yang pengen kamu isi pakai dia. Sebaliknya, cowok dengan hobi, tujuan, dan lingkaran sosial sendiri itu memancarkan kemandirian, bahwa kebahagiaannya nggak semata-mata bergantung pada satu orang. Ini secara psikologis lebih menarik karena menandakan stabilitas dan sumber kebahagiaan internal. Ketiga, secara nggak sadar, kamu nurunin value kamu sendiri. Kayak barang diskonan yang diobral, gampang banget didapetin. Padahal, kamu itu punya nilai bro. Kamu bukan pengemis cinta. Dinamika over availability ini seringkali berujung pada hilangnya misteri, yang kemudian membuat nilai kamu di mata dia jadi turun, dan akhirnya ketertarikannya pun ikut merosot. Ini bukan karena ceweknya jahat, tapi ini adalah dinamika psikologis umum dalam ketertarikan. Tindakan selalu ada itu secara nggak langsung mengkomunikasikan, saya nggak punya banyak pilihan atau saya butuh banget validasi dari kamu, yang justru menurunkan daya tarik. Ini bukan teori dosen ngajarin di kelas, ini obrolan kita sesama cowok yang mungkin pernah kejeblos di lubang yang sama. Saya juga pernah bro, jadi gampangan dan akhirnya cuma bisa garuk-garuk kepala. Banyak cowok salah kaprah, ngira perhatian berlebih itu nunjukin rasa sayang. Padahal seringnya malah bikin cewek ilfil dan jengah. Ada batas tipis antara perhatian tulus dan over attention yang malah jadi bumerang. Nah, sekarang kita masuk ke solusinya, teknik tarik ulur. Dengar kata tarik ulur, mungkin ada yang mikir, wah ini ngajarin jadi player nih, mainin cewek. Eits, tahan dulu bro. Bukan itu maksud saya. Tarik ulur yang benar itu bukan soal jadi brengsek atau ngasih harapan palsu, PHP, ini soal balance bro. Keseimbangan antara ngasih perhatian, narik, dan ngasih ruang, ngulur. Ini soal gimana caranya kamu tetap jadi diri sendiri yang punya value, tapi sekaligus bikin dia penasaran sama kamu. Tarik ulur itu pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk membuat pasangan menjadi penasaran, kadang juga untuk menguji rasa sayang atau melihat seberapa besar ketertarikan dia ke kita. Secara psikologis, tarik ulur itu memanfaatkan rasa penasaran alami manusia. Coba deh kamu ingat, barang yang susah didapat atau informasi yang bikin nebak-nebak itu kan justru yang bikin kita makin pengen tahu, kan? Rasa penasaran itu sendiri, menurut penelitian, bisa memicu pelepasan dopamin, hormon kebahagiaan di otak kita. Jadi, secara biologis, dibuat penasaran itu bisa jadi menyenangkan. Ini bukan manipulasi, tapi lebih ke self-awareness dan self-respect. Kamu tahu kapan harus maju, kapan harus mundur sedikit, biar dia juga ada usaha buat nyamperin kamu. Biar hubungan itu ada dinamikanya, nggak datar-datar aja. Tarik ulur yang etis itu sebenarnya tentang mengelola ekspektasi dan investasi emosional kedua belah pihak, bukan menipu.
Ini bukan soal siapa yang menang atau lebih berkuasa dalam hubungan, tapi soal menciptakan dinamika yang seimbang di mana kedua pihak sama-sama berkontribusi dan merasa dihargai. Efektivitas tarik ulur terletak pada kemampuannya untuk mengganggu pola prediksi dan menciptakan ketidakpastian yang terkontrol yang memicu ketertarikan. Manusia cenderung mencari pola. Ketika kamu tiba-tiba mengubah pola interaksi kamu, itu menciptakan disrupsi yang menarik, semacam teka-teki yang bikin dia lebih banyak mikirin kamu. Tapi ingat bro, kalau dilakukan terlalu sering atau dengan cara yang salah, tarik ulur juga bisa berdampak negatif, kayak bikin pasangan jenuh, memicu konflik, atau bahkan merusak hubungan. Jadi, kuncinya ada di niat dan cara main yang benar. Oke, setelah paham konsep dasarnya, sekarang kita masuk ke dagingnya. Ini dia 5 tips tarik ulur yang bisa kamu praktekin. Tips 1, jadilah cowok langka, bukan layanan antar jemput 24/7. Bro, tips pertama dan paling fundamental, jangan jadi cowok yang selalu ada kapanpun dia butuh, kayak minimarket 24 jam. Kamu punya kesibukan, kamu punya prioritas lain. Kasih dia jeda, kasih dia ruang buat kangen sama kamu, buat mikirin, si bro lagi ngapain ya, kok nggak nongol? Dulu saya pernah naksir cewek, tiap dia nge-WA, langsung saya bales detik itu juga. Diajak nongkrong dadakan, saya langsung OTW. Hasilnya, dia nganggep saya kayak ojek langganan bukan calon pacar. Begitu saya mulai sibuk sama kerjaan saya, sama hobi saya, dan nggak selalu bisa diajakin, dia malah jadi sering nanyain kabar. Ini namanya prinsip kelangkaan atau scarcity, bro. Sesuatu yang langka dan nggak gampang didapat, itu nilainya jadi lebih tinggi. Ada penelitian yang nunjukin kalau orang yang takut sendirian cenderung lebih tertarik sama target kencan yang kurang responsif. Ini bukan berarti kamu harus jadi cuek parah, tapi ini nunjukin kalau sedikit sulit dijangkau, itu bisa meningkatkan daya tarik. Ketika kamu nggak selalu ada, kehadiran kamu jadi lebih berarti. Dia jadi punya waktu buat memproses interaksi kalian, buat ngerasain kangen. Memberi ruang itu punya banyak manfaat, salah satunya ya bikin kalian jadi saling rindu dan menjaga kebebasan masing-masing sebagai individu. Ruang itu penting buat dia sadar betapa berharganya kamu. Tapi ingat kelangkaan yang efektif itu bukan dibuat-buat atau pura-pura sibuk. Itu harus datang dari kesibukan yang otentik dengan kehidupan kamu sendiri. Kalau kamu beneran punya tujuan dan kesibukan, kelangkaan itu jadi alami dan lebih menarik karena nunjukin kamu punya sumber validasi internal. Selain itu, memberi ruang bukan cuma bikin dia kangen, tapi juga ngasih dia kesempatan buat berinvestasi dalam interaksi dengan cara mikirin kamu. Kalau kamu selalu ngisi semua ruang kosong, dia nggak punya kesempatan buat aktif mikirin kamu, kangen, atau bahkan ngambil inisiatif. Tips 2, perhatian berkualitas, bukan teror chat non-stop. Ngasih perhatian itu penting, tapi bukan berarti kamu harus nge-spam chat dia tiap menit nanyain lagi apa, tiap jam. Itu bukan perhatian, itu teror bro. Fokus ke kualitas interaksi, bukan kuantitas. Kesalahan umum cowok pas PDKT itu ya terlalu agresif ngechat, padahal itu big no. Misalnya, daripada kamu ngechat hi, lagi apa, udah makan belum? Seharian penuh, mending kamu kirim satu pesan yang bener-bener nyambung sama obrolan terakhir kalian, atau share sesuatu yang kamu tahu dia suka. Atau pas ketemu, kamu bener-bener dengerin dia cerita, bukan malah sibuk main HP atau mikirin mau ngomong apa selanjutnya. Jadi pendengar yang baik itu penting banget buat bikin cewek nyaman. Tanyain kabarnya dengan tulus, bukan basa-basi. Dengarkan ceritanya, tunjukkan empati, dan rayakan kebahagiaannya. Cewek itu lebih ngerasa diperhatiin kalau interaksinya bermakna. Satu chat yang thoughtful atau satu pertemuan di mana kamu benar-benar hadir, itu jauh lebih ngena daripada 100 chat basa-basi. Ini nunjukin kamu peduli sama dia sebagai individu, bukan cuman pengen ngisi waktu kosong kamu. Memberi perhatian, tapi jangan berlebihan itu kuncinya. Terlalu sering ngechat juga bikin kamu kelihatan nggak ada kerjaan lain. Perhatian berkualitas itu menunjukkan kecerdasan emosional dan kemampuan kamu buat membaca situasi, dan itu sangat menarik. Kamu peka sama kebutuhan emosional dia, bukan cuma bertindak berdasarkan keinginan kamu sendiri buat terus terkoneksi. Ini juga secara halus menerapkan prinsip kelangkaan pada komunikasi kamu. Kalau chat lebih jarang tapi berkualitas, setiap notifikasi dari kamu jadi lebih signifikan dan ditunggu. Tips 3, efek kejut. Muncul saat dia nggak nyangka, menghilang saat dia lagi nungguin. Ini nih seninya bro. Coba deh sesekali kamu muncul pas dia lagi nggak ngarep.
Misalnya, tiba-tiba kamu nongol di tempat favoritnya, tapi jangan jadi stalker ya, pastiin kamu ada alasan logis ada di sana. Atau tiba-tiba kamu ngirim sesuatu yang dia pernah bilang dia pengen, kayak minuman kesukaannya. Kejutan-kejutan kecil kayak gini bisa ninggalin impact besar. Terus pas dia lagi asik-asiknya ngobrol sama kamu, lagi nungguin balasan kamu ngilang bentar. Bukan ghosting ya, tapi mungkin kamu bales agak lama dengan alasan lagi ada urusan penting. Ini bikin dia mikir, loh kok tumben? Trik late reply ini, walau kedengeran klise, bisa ampuh buat ngetes seberapa naksirnya dia sama kamu. Otak kita itu suka sama kejutan dan hal-hal yang nggak terduga. Itu memicu rasa penasaran dan bahkan bisa memicu pelepasan dopamin, hormon kebahagiaan. Saat kamu muncul tiba-tiba dengan cara positif, itu ninggalin kesan mendalam. Dan saat kamu ngilang sebentar pas dia lagi engage, itu bikin dia bertanya-tanya dan makin nungguin interaksi selanjutnya. Ini kayak nonton serial yang episodenya selalu gantung, bikin pengen nonton terus. Cara paling efektif buat bikin cewek penasaran adalah membuatnya menunggu. Menghilang saat dia lagi nungguin, itu berfungsi sebagai pattern interrupt, pengganggu pola, yang maksa dia buat lebih aktif secara mental dalam interaksi. Wanita yang tadinya mungkin pasif nerima perhatian sekarang jadi terdorong buat bertanya-tanya. Ini meningkatkan investasi mentalnya. Kejutan positif juga menciptakan asosiasi emosional yang kuat dan kenangan yang lebih membekas. Kehadiran kamu jadi terkait sama perasaan positif dan kegembiraan. Tips 4, duniamu juga penting, bro. Cewek tertarik sama cowok yang punya tujuan. Cewek itu suka sama cowok yang punya visi, punya passion, punya kesibukan yang positif. Bukan cowok yang dunianya cuma muter di sekitar dia doang. Jadi, sambil kamu PDKT, jangan lupa sama hidup kamu sendiri. Kejar mimpi kamu, tekuni hobi kamu, kembangin diri kamu, fokus menekuni hobi dan memperkaya diri, dengan wawasan itu jauh lebih asik daripada cuma pamer. Bayangin ada dua cowok. Cowok A, tiap hari kerjaannya nungguin chat dari gebetan, nggak punya kegiatan lain. Cowok B, dia punya target karir, aktif di komunitas, punya hobi yang dia seriusin, tapi tetap bisa ngasih perhatian berkualitas ke gebetannya. Kira-kira mana yang lebih menarik? Menjadi diri sendiri dan menampilkan minat serta hobi itu penting. Ketika kamu fokus sama hidup kamu secara otomatis jadi lebih menarik. Kamu memancarkan aura kemandirian, ambisi, dan self-worth. Mencintai diri sendiri itu bikin kamu lebih percaya diri. Cewek ngelihat kamu sebagai pribadi yang utuh, bukan seseorang yang butuh dia buat ngelengkapin hidupnya. Ini juga ngasih sinyal kalau kamu nggak akan jadi cowok posesif atau terlalu bergantung nantinya. Plus, kamu jadi punya banyak hal menarik buat diobrolin, nggak cuma soal kamu lagi apa. Punya kehidupan sendiri itu secara tidak langsung menciptakan kelangkaan yang alami dan sehat. Waktu kamu jadi berharga dan perhatian yang kamu kasih jadi terasa lebih spesial. Fokus pada diri sendiri itu meningkatkan nilai intrinsik kamu yang kemudian terpancar keluar dan menarik wanita yang menghargai kualitas tersebut. Tips 5, komunikasi anti bosen, kadang hangat, kadang cuek, jaga daya tarik. Komunikasi yang monoton itu pembunuh ketertarikan nomor 1, bro. Kalau chat kamu isinya gitu-gitu aja, atau sikap kamu selalu manis terus tanpa variasi, lama-lama dia bosen. Sesekali, kamu bisa nunjukin sisi hangat kamu, perhatian banget. Tapi di lain waktu, kamu mungkin sedikit lebih cuek, lebih fokus ke urusan kamu. Misalnya, hari ini kamu intens ngobrol sama dia, ketawa ketiwi, ngasih pujian. Besoknya, kamu mungkin balas chatnya agak singkat atau nggak langsung ngajak ngobrol panjang lebar karena kamu lagi fokus ngerjain sesuatu. Ini bukan berarti kamu plan-plan atau main-main, tapi kamu nunjukin kalau kamu punya berbagai sisi dan nggak selalu bisa ditebak. Tahan diri buat nggak terlalu keganjenan atau terlalu cepat terbuka soal perasaan, karena itu bisa menghilangkan elemen misterius. Variasi dalam komunikasi ini menjaga elemen misteri dan bikin dia terus nebak-nebak. Ini mirip roller coaster, ada naik turunnya jadi nggak ngebosenin. Saat kamu hangat, dia ngerasa nyaman dan dihargai. Saat kamu sedikit cuek, tapi bukan ngilang tanpa kabar ya, itu ngasih dia ruang buat mikirin kamu dan mungkin jadi sedikit ngejar perhatian kamu. Tapi ingat, kuncinya di balance, jangan sampai cueknya keterlaluan sampai dia ngerasa nggak dihargai atau komunikasi kalian jadi buruk. Komunikasi yang buruk bisa meningkatkan risiko kesalahpahaman, merusak hubungan, bahkan meningkatkan stres dan kecemasan. Variasi komunikasi yang terkontrol ini meniru dinamika ketegangan dan pelepasan yang ada di banyak bentuk hiburan menarik. Jika interaksi selalu manis, nggak ada ketegangan. Sedikit cuek, yang berarti nggak selalu super antusias karena ada kesibukan lain, menciptakan sedikit pertanyaan di benak dia
yang kemudian dilepaskan saat kamu kembali hangat. Ini bikin interaksi lebih engaging. Kemampuan buat beralih antara hangat dan cuek dengan alasan yang benar, bukan manipulasi, juga nunjukin kamu punya kontrol emosi dan nggak didikte oleh kebutuhan buat selalu menyenangkan orang lain. Saya mau tekenin sekali lagi ya bro, semua tips yang saya bagiin ini tujuannya bukan buat jadiin kamu playboy cap kampak yang bisanya cuma mainin perasaan cewek. Bukan sama sekali, tarik ulur dan PHP, pemberi harapan palsu. Itu beda tipis, jadi hati-hati jangan sampai niat baik kamu malah jadi nyakitin orang. Teknik tarik ulur ini intinya adalah soal gimana kamu ngejaga value diri kamu. Gimana kamu nunjukin ke dia dan ke diri kamu sendiri kalau kamu itu cowok berkualitas yang punya kehidupan, punya standar, dan nggak gampang didapetin. Menentukan batas waktu dalam PDKT itu juga penting. Kapan harus maju, kapan harus mundur, atau kapan harus berhenti dan cari yang lain. Ini nunjukin kamu menghargai diri sendiri dan nggak mau main-main. Ini soal ngasih batasan yang sehat. Kamu nunjukin kalau kamu tertarik, tapi kamu juga punya harga diri. Kamu nggak akan ngejar-ngejar kayak orang desperate, bro. Kamu bukan pelayan cewek. Kamu punya value. Dan justru karena kamu nggak selalu ada, karena kamu punya dunia sendiri, dia bakal penasaran dan mungkin jadi lebih ngehargain waktu dan perhatian yang kamu kasih. Kalau niat kamu dari awal udah jelek, mau pakai teknik secanggih apapun hasilnya juga bakal jelek bro. Jadi lurusin dulu niat kamu. PDKT itu buat saling kenal, bukan buat naklukin atau ngoleksi. Menjaga harga diri melalui tarik ulur yang etis ini juga berfungsi sebagai filter. Kamu bisa lihat gimana cewek itu ngerespon batasan kamu. Kalau dia cuma tertarik sama cowok yang nurutin semua maunya, mungkin dia bukan pasangan yang cocok buat hubungan yang setara. Penekanan pada harga diri ini juga mengalihkan fokus dari sekadar mendapatkan cewek menjadi pria yang lebih baik dan menarik secara alami sejalan dengan pentingnya fokus pada pengembangan diri. Jadi gitu bro, 5 tips ampuh PDKT pakai teknik tarik ulur. Ingat, ini bukan soal seberapa sering kamu muncul di notif HP-nya, tapi seberapa dalam kesan yang kamu tinggalin setiap kali kamu berinteraksi. Menciptakan rasa penasaran dan kesan mendalam itu kuncinya. Kamu punya kontrol atas gimana PDKT ini berjalan. Jangan jadi cowok yang pasrah ngejar tanpa arah, jadilah cowok cerdas yang ngerti permainannya tapi main dengan elegan dan berkelas. PDKT itu bukan soal seberapa banyak kamu ngechat, tapi seberapa dalam kamu ninggalin kesan. Jangan kejar bro, bikin dia yang nggak bisa berhenti mikirin kamu. Kamu punya value, kamu punya daya tarik. Sekarang tinggal gimana kamu nunjukinnya dengan cara yang benar. Percaya diri bro. Pesan ini bertujuan buat ngubah mindset kamu dari ngejar validasi eksternal, jadi memancarkan nilai internal. Mengejar itu reaktif, membuatnya mikirin kamu itu proaktif dan berasal dari value yang udah ada dalam diri kamu. Nah, sekarang giliran kamu bro. Punya pengalaman soal tarik ulur pas PDKT, atau ada tips lain yang menurut kamu ampuh? Coba deh share di kolom komentar, kita diskusi bareng. Siapa tahu pengalaman kamu bisa jadi pencerahan buat teman-teman kita yang lain. Pertanyaan spesifik kayak gini biasanya lebih mancing engagement daripada ajakan umum. Jangan lupa juga, kalau video ini ngebantu kamu, kasih jempol ke atasnya bro, biar saya makin semangat bikin konten-konten kayak gini. Dan yang paling penting, subscribe channel Jejak Pemikiran, biar kamu nggak ketinggalan strategi-strategi jitu lainnya buat naklukin dunia percintaan, haha. Nada yang santai dan sedikit humor gini biasanya lebih nyantol dan memperkuat branding channel kita. Saya tungguin cerita dan pertanyaan kamu di komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jadi cowok berkualitas bro.